Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, Stasiun Solo Balapan. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Peti kemas yang kelebihan muatan tidak akan bisa melanjutkan masuk ke area terminal Teluk Lamong dengan verifikasi berat melalui sistem terminal. Hai, Nadia Lesari di sini. Thanks for clicking this video. Oke guys, karena ini udah dini hari, jadi aku nggak bakal bikin video panjang-panjang. Tapi piye kabar rek? Semoga semuanya baik-baik aja. Jaga kesehatan karena lagi musim sakit ya. Di masa peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Ini berdasarkan request dari teman-teman subscribers dan followers di Instagram. Ada yang DM bilang seperti ini, minta dibikinin tips atau contoh voice over untuk KAI karena lagi ada KAI challenge ya untuk voice over. Aku tahu lagi happening banget di Instagram, tapi aku nggak bisa ikut. Terus ada yang minta juga dibikinin tips dan contoh voice over untuk konten corporate atau company profile. Nah, jadi untuk 2 poin ini teman-teman, baik untuk announcement di KAI sama company profile, ini sama-sama masuk dalam genre formal. Karena sama-sama genre formal, jadi aku jadiin satu aja karena sama-sama memakai low tone, deep voice. Nanti aku bakal bahas lebih detail, but before we get started, please hit like and subscribe button and click the notification bell, and you can also share this video to your social media. Tips yang pertama teman-teman, karena ini seperti aku bilang tadi ya, script formal, kita perlu memakai deep voice atau low tone. Low tone ini adalah pitch yang rendah, pitch yang low, atau pakai deep voice. Nah, karakter deep voice atau low tone ini untuk memberikan karakter atau menunjukkan kesan dewasa dan bijaksana. Karena kita voice over-nya adalah representasi dari perusahaan itu sendiri atau dari produk yang dibawakan perusahaan itu. Jadi sebenarnya ini sih terserah kliennya ya. Klien mintanya yang low tone atau kesannya dewasa bijaksana atau yang ceria aja mbak. Terserah, cuman kebanyakan setahu aku untuk skrip formal seperti ini itu semuanya memakai low tone. Tapi ngomong-ngomong deep voice ini juga beda-beda teman-teman. Jadi karakter deep voice-nya tiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin karakter suaranya nggak terlalu ngebass atau nggak terlalu alto, dia bakal susah juga untuk mencapai pitch yang rendah banget. Kalau Kak Bimoki ini jago banget untuk low tone atau suara ngebass karena memang karakter suaranya seperti itu. Nah, kalau untuk suaraku sendiri sebenarnya untuk pitch rendah ini aku juga nggak terlalu jago, nggak terlalu bisa mencapai nada-nada yang terlalu rendah gitu. Ya segini-segini aja. Yang kedua, buka mulut. Karena membuka mulut ini akan memberikan artikulasi yang jelas untuk audiens. Sekali lagi karena kita adalah representasi dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, beri penekanan atau bikin mulut kita berat. Ini gimana ya ngejelasinnya? Pokoknya berikan penekanan-penekanan pada kata-kata tertentu dan bikin mulut kita itu berat. Ini harus dipraktekin nih. Jadi kalau aku bilang istilahnya sih, kita harus VO dengan niat. Niat itu gimana ya? Mulutnya kita mainin, rahang kita mainin. Jangan VO seadanya aja, yang ringan-ringan kayak gini contohnya. Mulai dari akses masuk pre-gate, semua armada truk harus melalui portal dari jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal terhadap data peti kemas. Itu bagus sih, tapi kurang niat kalau menurut aku. Harusnya seperti ini. Mulai dari akses masuk pre-gate, semua armada truk harus melalui portal dan jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal terhadap data peti kemas. Nah, teman-teman bisa lihat gimana mulutku ketika aku VO yang kedua tadi. Lebih aku mainin kayak gini kan? Hai. Nah, kayak gitu. Itu aku bilang lebih niat daripada yang pertama. Dan ketika didengerin juga yang kedua lebih bagus daripada yang pertama. Sekali lagi aku kasih contoh sedikit gimana VO nggak niat atau nggak pakai penekanan, dan VO yang niat dengan penekanan. Mulai dari akses masuk pre-gate, semua armada truk harus melalui portal dan jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal. Mulai dari akses masuk pre-gate, semua armada truk harus melalui portal dan jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal. See the difference? Okay, let's go to the next tips. Next adalah
tempo lambat atau sedang. Jadi untuk membacakan konten company profile atau corporate atau pengumuman, kita memakai tempo yang lambat atau sedang. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat itu audiens gak bakal nangkep ya. Bakal susah mendengarkan, apalagi kalau kalian baca announcement di kereta api kayak gitu ya. Ini yang paling penting juga dan selalu aku ingatkan buat teman-teman yang baru terjun di dunia voice over untuk selalu melakukan pemanasan sebelum mulai voice over. Pemanasan pernah aku bahas di sini teman-teman, mulai dari mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O dalam satu kali tarikan nafas, cepet ya ngomongku ya. Atau mengucapkan huruf konsonan B, C, D, G, H, J dalam satu kali tarikan nafas. Nggak mungkin juga sih, dalam beberapa kali tarikan nafas nggak masalah. Pokoknya pemanasannya itu boleh juga humming, dan lain sebagainya. Pokoknya pemanasan dulu, karena apa? Itu akan membuat rahang kita fleksibel untuk mengucapkan setiap kata. Oke, kita langsung aja praktik membaca skrip corporate atau company profile. Terminal Teluk Lamong merupakan salah satu usaha PT Pelindo 3 yang berusaha mewujudkan program modernisasi pelabuhan dan transportasi logistik di Indonesia. Dengan sistem yang terintegrasi dan terkontrol, aktivitas di pelabuhan semakin cepat, efektif, dan efisien. Pre-gate. Mulai dari akses masuk pre-gate, semua armada truk harus melalui portal dan jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal terhadap data peti kemas, ID peti kemas, nomor polisi armada truk, serta pengecekan berat peti kemas, di mana semua data peti kemas telah dilakukan proses booking secara online oleh pengguna jasa. Peti kemas yang kelebihan muatan tidak akan bisa melanjutkan masuk ke area terminal Teluk Lamong. Oke, kayaknya cukup sekian deh. Thanks for watching this video. I'll see you next time and bye!